pagi, nama saya Andrew Kristianto Syahaan dan saya akan menyampaikan video pemahaman saya tentang berorientasi pelayanan. Berorientasi pelayanan ini merupakan bagian dari core values ASN berakhlak yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, serta kolaboratif. Nah, selanjutnya kita akan bahas berorientasi pelayanan terdiri dari dua kata, yaitu berorientasi dan pelayanan. Pelayanan yang di sini dimaksud adalah pelayanan publik. Menurut Undang-Undang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Nah, dalam pelayanan publik ada 3 unsur pentingnya. Yang pertama, ada penyelenggara pelayanan yang itu diselenggarakan oleh ASN atau birokrasi terkait. Yang kedua, ada penerima layanannya, terdiri dari ada masyarakat, stakeholder, atau sektor privat. Nah, yang ketiga, ada kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan tadi. Nah, berikutnya, ada hal-hal fundamental juga dalam pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan publik itu hak loh. Nah, yang kedua juga, dia diselenggarakan oleh pajak yang dibayar warga negara. Nah, makanya warga negara adalah bosnya ASN yang sebenarnya. Nah, yang ketiga, pelayanan publik itu diselenggarakan dengan tujuan mencapai hal strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Kita ini harusnya bersumbangsi dan sudah sepatutnya bersumbangsi untuk kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Nah, yang keempat itu, dia itu fungsinya tidak hanya pemenuhan kebutuhan dasar saja, namun juga dia berfungsi memberikan perlindungan bagi warga negara atau proteksi. Ada beberapa lembaga atau BUMN yang bergerak di bidang asuransi, di bidang jaminan sosial, jaminan kesehatan. Nah, hal-hal tersebut merupakan pemberian sumbangsi dari negara untuk perlindungan bagi warga negaranya. Nah, prinsip pelayanan publik yang baik itu dari A sampai I bisa kita baca. Ada partisipatif sampai berkeadilan. Nah, perilakunya juga tidak kalah banyaknya, ada 1 sampai 15. Nah, apakah kita sudah melakukan hal tersebut? Bagi saya, pagi tadi saya ketika hendak membeli sarapan, contoh simpelnya yang sudah saya lakukan, saya hendak mau ketika pergi beli sarapan, buka gerbang, ada ibu-ibu yang sepertinya sedang bingung. Biasanya dia pergi ke kantor dengan diantar anaknya, tapi pagi ini anaknya pergi keluar kota dan dia kurang paham tentang penggunaan aplikasi-aplikasi untuk menggunakan taksi maupun ojek online. Padahal tadi sudah jam 6.30, padahal kantornya jauh. Jadi saya dengan sigap saya bantu, saya tawarkan apakah ibu berkenan untuk saya bantu, saya orderkan. Pertama memang saya ragunya apa? Karena merebaknya kejahatan sekarang saya takutnya dikira yang aneh-aneh, ada pikiran-pikiran negatif, tapi cepat saya tapis dan juga saya bantu secara cepat dan akhirnya singkat cerita ojek online udah datang, ibu ini bisa pergi ke kantor tanpa terlambat dengan selamat juga. Nah, apa prinsip yang sudah saya penuhi? Yang pasti saya partisipatif, lalu juga saya tidak diskriminatif, enggak mentang-mentang karena saya tidak kenal atau karena ibu-ibu tidak saya lakukan. Lalu berikutnya bisa kita lihat dari pengertian berorientasi pelayanannya. Yang pertama, ASN itu harus memiliki kode etik. Nah, dia itu gunanya itu untuk menjabarkan pedoman perilaku yang sesuai dengan tujuan yang terkandung dari masing-masing nilai. Lalu kedua, untuk namanya mendetailkan kode etik tersebut, kita itu harus punya sebuah kode perilaku yang berisi contoh perilaku spesifik, apa yang tidak boleh, apa yang boleh, do and don't. Lalu yang ketiga, harus menerapkan budaya pelayanan. Kita itu harus sigap. Yang bisa kita lihat itu di slide berikutnya ini, panduan atau kode etik berorientasi pelayanan. Yang pertama, jika kita lihat dari kegiatan saya dari pagi yang membantu ibu itu, yang pertama, saya paham kebutuhan beliau. Saya penuhi bagaimana supaya beliau ini bisa berangkat. Lalu saya juga ramah, kalau nggak ramah tidak mungkin diberikan HP-nya gitu kan. Sekatan, solutif, ya pastinya harus dapat diandalkan. Saya bisa diandalkan beliau dalam memesan ojek atau ojek online-nya. Lalu selanjutnya akan saya lakukan perbaikan tiada henti. Mungkin saya berikan solusi begitu kepada ibunya, saya ajari pelan-pelan, besok-besok jika ketemu gitu supaya bisa sendiri. Berikut adalah video pemahaman saya tentang berorientasi pelayanan. Terima kasih. PUPR Sigap Membangun Negeri.